Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar ibu-ibu semua? Insya Allah sehat-sehat ya. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik-baik semua, sehat-sehat semua. Walaupun terus kita tetap waspada dengan COVID dan terus PJJ dan WFH, tetap semangat. Alhamdulillah malam ini atau hari ini kita bisa kumpul walaupun tetap melalui Zoom-Zooman, kita bisa kumpul kembali dan kali ini kita akan bahas atau kita akan berdiskusi tentang tema yang dari tugas kita berkenaan dengan tugas dari Pak Abdu di mata kuliah Philosophy of Science. Oke. Kali ini kita akan diskusi tentang judulnya itu fungsi ilmu pengetahuan dalam pandemi COVID-19. Apa fungsi ilmu pengetahuan dan bagaimana gambaran praktisnya dalam masa pandemi? Suara saya bisa didengar nggak? Bisa. Kita lanjut. Oke. Jadi fungsi ilmu pengetahuan dalam menghadapi atau dalam pandemi COVID-19, lalu fungsi ilmu pengetahuannya dan bagaimana gambaran praktisnya dalam masa pandemi. Sebelum kita bahas atau kita diskusi panjang lebar kali luas tentang pengetahuan ini, sebaiknya mungkin kita harus tahu dulu kali ya penjabaran atau makna atau apa sih pengertian dari ilmu pengetahuan. Walaupun sudah dibahas beberapa kali oleh dosen kita Pak Abdu, mungkin nggak salah kali ya kita review ulang lagi hari ini tentang apa pengertian dari ilmu pengetahuan tersebut. Setuju nggak kira-kira ibu-ibu semua? Bisa ya? Setuju. Nah, kayaknya masih pada ingat nih, masih pada paham deh apa pengertian dari ilmu pengetahuan. Kita dengerin nih, siapa yang mau ngasih tahu atau mau beri info tentang pengertian dari ilmu pengetahuan? Saya Bu Ria ya. Oke, saya coba mereview tentang definisi daripada ilmu. Baik, silakan Ibu Johana. Ya, ilmu itu pada dasarnya merupakan kumpulan pengetahuan yang tersusun dalam berbagai dalil yang bersifat menjelaskan gejala alam yang memungkinkan kita untuk melakukan serangkaian tindakan untuk menguasai gejala alam tersebut berdasarkan penjelasan yang ada. Kemudian penjelasan pengetahuan memungkinkan kita meramalkan apa yang akan terjadi. Dan berdasarkan ramalan tersebut, kita dapat melakukan upaya untuk mengontrol agar ramalan tersebut menjadi kenyataan. Mungkin itu definisi daripada ilmu, Bu Ria. Baik ya. Saya rasa sudah paham ya tentang ilmu tadi ya yang Bu Jana jelaskan, karena sudah beberapa kali juga Pak Agung jelaskan. Jadi ilmu pengetahuan itu sebenarnya adalah suatu dasar kumpulan pengetahuan yang tersusun dan berbagai dalil. Jadi sifatnya dia sebagai penjelas kali ya, penjelasan tentang gejala atau fenomena dalam suatu alam. Ya, gejala alam. Dengan ilmu itulah kita akan mengetahui semuanya. Apalagi dalam penerapannya dalam ilmu pengetahuan dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, gitu ya. Nah, kira-kira sudah pasti yang namanya ilmu pengetahuan ini kita gunakan atau sangat bermanfaat buat kita. Tidak ada suatu pekerjaanmu yang tidak dilandasi oleh pengetahuan. Contoh kita masak ya ibu-ibu ya kan, masak udah pasti nih kita masak, ngurus rumah tangga, masak tanpa ilmu kayaknya nggak mungkin. Harus ilmunya apa nih, nggak mungkin tiba-tiba naruh air goreng kerupuk, nggak bisa, harus ada ilmunya. Kalau kerupuk itu harus pakai minyak, itulah ya kan, itulah pengetahuan fungsinya, karena tidak ada pekerjaan yang tidak dilandasi dengan ilmu pengetahuan. Nah kira-kira itulah tadi pengertian. Sebelum kita lanjut lagi, kita harus tahu juga nih buat apa sih ilmu pengetahuan itu atau fungsi dari ilmu pengetahuan. Udah beberapa kali sih ya dibahas kemarin ya, beberapa minggu yang lalu dibahas sama Pak Abdu. Kira-kira bisa ada yang mereview lagi tentang fungsi dari ilmu pengetahuan? Ibu boleh share infonya tentang fungsi dari pengetahuan? Siapa Bu? Ibu. Oke, aku ya. Oke, siap Bu Rahmayanti ya. Jelasin Bu apa nih fungsi dari ilmu pengetahuan? Silakan Bu Rahmayanti. Oke, terima kasih. Pingin berbagi
info atau sharing tentang fungsi ilmu pengetahuan. Kebetulan kemarin habis baca-baca nih buku dari sumber yang kemarin Pak Abdul sampaikan. Mantap. Jadi fungsi ilmu pengetahuan itu ada 3. Yang pertama menjelaskan, kemudian meramalkan, dan yang ketiga mengendalikan atau mengontrol fenomena alam. Nah, fungsi ilmu untuk menjelaskan maksudnya adalah ilmu sebagai alat untuk menjelaskan suatu fenomena atau masalah. Ada 4 jenis pola penjelasan ilmu pengetahuan. Yang pertama penjelasan deduktif, kemudian penjelasan probabilistik, penjelasan fungsional, dan penjelasan genetik. Selanjutnya, fungsi ilmu untuk meramalkan. Ilmu dapat memberikan solusi di masa depan dengan menganalisis suatu peristiwa atau masalah. Dan yang terakhir, fungsi ilmu untuk mengendalikan atau mengontrol fenomena alam. Maksudnya adalah ilmu dapat mengontrol suatu fenomena alam dan bahkan mengendalikannya dengan cara mendalami hal yang mempelajari tentang alam tersebut. Itu deh, kayaknya udah cukup ya. Mantap, siap. Berarti itulah fungsinya ilmu. Dengan ilmu itu tadi kita bisa menjelaskan. Kalau kita kaitkan dengan COVID, bisa menjelaskan dong dengan ilmu apa sih COVID-19 itu dan bla bla blanya dengan coronanya itu. Terus setelah menjelaskan, meramalkan atau membuat solusi tentang analisis tadi. Setelah kita diramalkan, setelah setelah dianalisis, mungkin apa sebenarnya yang terjadi? Apa sih sebenarnya pandemi ini? Apa sebenarnya penyebab dari terjadinya corona? Sudah dijelaskan juga dan udah diramalkan juga dengan ilmu pengetahuan. Setelah itu ada bisa pengendalian fenomena. Dengan ilmu pengetahuan pun mungkin kejadian atau pandemi corona ini bisa dikendalikan karena berbagai ilmuwan ini, berbagai negara sedang mengadakan vaksin ya untuk corona ya Bu ya. Karena harus ada vaksinnya, harus ada pencegahannya, bagaimana cara pencegahannya, bagaimana cara menghadapinya, itu semua kita bisa dapat dengan ilmu pengetahuan. Itu dengan COVID. Oke, sekarang kira-kira nih dengan ilmu pengetahuan diterapkan di kehidupan sehari-hari, gimana caranya nih? Iya dong, kita kan dengan ilmu pengetahuan itu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Siapa mungkin dari ibu-ibu yang mau share atau mau ngasih info atau mau menjelaskan penerapan ilmu pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari? Silakan Bu. Iya, mungkin saya yang menjelaskan. Oh, Bu Yunita nih kayak mau ngomong, tapi nggak ada suaranya Bu Yunita. Ada suaranya nggak? Kedengeran nggak? Nggak kedengeran. Nggak kedengeran. Oh. Ya. Halo? Ya Bu, lanjut. Ya. Ya, Bu Yunita nih. Udah dengar definisi, terus fungsi. Nah, penerapannya itu, pengetahuan itu dalam kehidupan sehari-hari itu bisa bermanfaat tuh, berguna bagi kita dan orang lain. Sebagai contoh nih, dalam pekerjaan jika mengetahui dasar ilmu pengetahuan alam, maka dapat membantu pekerjaan kita. Contohnya pada zaman dulu tuh kan ada tukang ini loh yang jual kacang rebus, itu kan pakai lampu semprong tuh. Oh iya benar ya itu. Masih gitu udah Bu Yunita udah di zaman saat itu ya kayak gitu ya? Ada. Oh, zaman kita udah lama ya. Berarti kita udah lama. Antik. Saat ini antik. Itu pakai semprong kan, pakai minyak tanah itu untuk penerangan tuh. Iya. Terus apa tuh dia menggunakan teori itu meninggikan serpongnya supaya aliran udara itu lancar. Terus iya kan biar dia nggak kena itu loh abu yang hitam itu. Iya, asapnya kebakaran itu. Iya. Terus ibu-ibu di rumah tuh jemur pakaian tuh menerapkan ilmu juga tuh, ilmu IPA juga tuh. Kan jemurannya biar cepat kering tuh ditaruh di permukaan yang lebih luas gitu. Oke, itu mempercepat penguapan airnya itu. Benar. Kering. Iya, oh iya. Terus keren, Ibu. ada lagi pengetahuan berhitung tuh biar kita nggak ditipu dalam transaksi keuangan jual beli gitu. Dalam kehidupan sehari-hari dong. Misalkan ketika kita berbelanja di warung, ya nggak Bu Yunita? Berarti semuanya based on knowledge. Pasti harus ada dengan ilmu pengetahuan. Keren. Terus ada lagi pengetahuan tuh logika. Misalnya biar ini tidak tertipu loh dukun-dukun gitu deh. Oh iya benar. Ya kan kalau pakai logika sesuai kenyataan. Baik.
Cukup ya Bu Yunita ya. Makasih Bu Yunita tentang penerapan ilmu pengetahuan dalam kehidupan kita sehari-hari. Berarti ilmu itu sangat bermanfaat buat kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita masuk lagi nih pembahasan selanjutnya mungkin seperti juga kita awal pembahasan diskusi ini ya kan, fungsi pengetahuan dalam pandemi COVID-19 dan sebagainya. Sekarang kira-kira penerapannya nih, penerapan ilmu pengetahuan dalam pandemi COVID-19. Kira-kira gimana? Bagaimana nih penerapannya ilmu pengetahuan ini dalam menghadapi pandemi ini? Terakhir nih Bu Yulianti ya Bu ya, bagian Bu Iya, Yulianti. sepertinya saya save the best for last ya. Oke. Menyikapi pandemi ini, ilmu sangat penting. Misalnya gini, kita kan tahu penyebaran virus ini seperti apa. Kebayang kalau kita nggak punya ilmu, udah habis kita, kelar deh. Nah, jadi misalnya gini, dengan ilmu kita tahu bahwa stay at home itu sangat diperlukan untuk menghentikan penyebaran virus yang sudah ada. Terus, kalaupun kita mau keluar, misalnya memang ada hal-hal yang tidak bisa kita stay at home di rumah, misalnya berhubungan dengan makan atau pengobatan kesehatan, kita keluar. Nah, kalaupun kita harus keluar, kita harus tahu prosedurnya seperti apa, misalnya menggunakan masker, atau sekarang ada banyak tuh face shield ya, jadinya kita lebih aman, walaupun ya kita minimal kita berusaha. Kemudian untuk membuat badan kita lebih sehat, kita bisa berolahraga. Banyak sekarang sepeda lagi booming, harganya lagi mahal. Jadi sepeda lagi sombong sekarang, harganya mahal. Lagi naik daun. Kalau tidak punya sepeda, kita bisa menggunakan jalan kaki itu. Terus berjemur. Kita tahu kalau dipikir-pikir orang Indonesia kan berhubungan sama matahari malas, kenapa? Bikin kulit hitam. Tapi karena kita tahu ilmunya bahwa berjemur itu bikin antibodi meningkat, kita rela berjemur berpanas-panasan. Walaupun panas, tapi kita tahu ilmunya bahwa itu bermanfaat. Masker juga, kalau dipikir kan masker gelagapan napasnya, cuman karena kita tahu ilmu bahwa dengan bermasker itu virus minimal tidak bisa masuk ke anggota tubuh kita, mulut atau hidung. Ya, jadi ilmu itu benar-benar bermanfaat. Itu penerapannya. Itu ya, penerapannya dalam itulah tadi ilmu pengetahuan yang diterapkan dalam menghadapi pandemi. Tadi seperti Bu Yui bilang, kenapa sih mungkin kalau nggak ada ilmu pengetahuan orang akan bingung ngapain pakai masker capek-capek, ya kan? Satu lagi. Nah, apa Bu? Boleh Bu? Nah, kemarin Mbak Yanti cerita di daerah Cibinong ada apa Mbak Yanti ya? Yang orang-orang stadion. Kan kalau orang-orang yang tahu ilmunya, walaupun stadion itu menarik hati gitu, nggak akan datang ke situ. Kebayang nggak kalau semua pada ngumpul, itu virus menyebar kemana-mana. Kalau orang yang berilmu pasti nggak akan ke situ. Jadi kalau orang yang ke situ mungkin ilmunya walaupun ada mungkin kurang. Dia bela-bela ke sana. Kalau orang yang berilmu kan mendingan stay at home. Nanti aja kalau pandemi ini udah kelar, baru kita datang gitu. Mungkin di sini mungkin orang yang berilmu itu orang yang tahu kali ya. Orang yang tahu tentang COVID, bahaya COVID-nya dan cara pencegahannya itu ya. Orang yang berilmu itu orang yang paham karena dia punya ilmu pengetahuan tentang bahaya COVID. Jadi dia akan aware dengan keadaan. Kalau orang tidak paham, tidak punya ilmu pengetahuan dan tidak ada info tentang bahaya COVID itu, dia akan bertanya-tanya, dia akan anggap hal biasa aja. Penyakit juga dari Tuhan, pasti seperti itu, ya kan? Penyakit memang dari Tuhan, tapi kita wajib berusaha. Nah, itulah dengan ilmu tadi kita bisa mencegah adanya pandemi tersebut. Oke. Ada yang mau dibahas lagi Bu, kira-kira tentang tentang penerapan ilmu pengetahuan dalam COVID ini kira-kira, atau mungkin gimana? Jadi jelas ya, penting banget ya ilmunya. Jelas. Oke. Ada mungkin Bu Johana, Bu Rahmayanti, Bu Yunita, Bu Yulianti, ada lagi mau dikasih info ke kita sebelum kita tutup? Udah mungkin cukup, gini, ada lagi? karena boleh, silakan. Kita bukannya sok pintar, tapi karena kita tahu ilmunya, mungkin kita bisa mengingatkan orang, minimal anggota keluarga kita atau teman dekat, kalau misalnya mereka mau kemana-mana, kita bilang jangan karena begini gitu, mengingatkan aja gitu. Betul. Berarti sharing info. Sharing info, otomatis kita secara tidak langsung ngasih pengetahuan dong ke mereka, ngasih ilmu ke mereka. Oke, tadi kayaknya Bu Rahmayanti mau ngomong sesuatu, silakan Bu Yanti, ada yang mau disampaikan lagi? Enggak sih, udah cukup. Udah cukup tapi ya, ngerasa bahwa diskusi malam ini itu
banyak banget manfaatnya karena Ya betul. berkaitan dengan tadi fungsi ilmu pengetahuan dan apalagi kalau dikaitkan sama COVID-19 yang memang lagi up to date banget ya. Betul, yang sampai sekarang nggak hilang-hilang ya COVID-nya, yang nggak pergi-pergi. Betah Ya banget Allah, kita. semoga segera berlalu. Amin. Amin. Baik, kayaknya saya rasa cukup ya diskusi kita malam ini tentang fungsi ilmu pengetahuan dalam rangka tugas dari Pak Abdul. Kesimpulannya bahwa segala sesuatu itu harus berlandaskan dengan ilmu pengetahuan, karena yang nama ilmu pengetahuan itu berarti prosesnya ada belajar. Utlubul ilma utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, kalau nggak salah kayak gitu ya. Tutuplah ilmu dari mulai dari ayunan, dari sejak lahir sampai ke yang lain. Intinya kita harus belajar dan memperkaya ilmu pengetahuan di berbagai aspek pun harus dilandasi dengan ilmu pengetahuan. Nah, dalam kali ini sudah kita bahas pentingnya ilmu pengetahuan dalam menghadapi pandemi COVID ya Bu ya. Tadi udah jelaskan semuanya bahwa segala apapun informasi tentang bagaimana cara mencegahannya, bagaimana cara menghadapinya, bagaimana cara kita tadi seperti Bu Yuli bilang tubuhnya harus sehat, berolahraga ya Bu Yuli ya, untuk menghadapi salah satu cara pencegahan dari COVID tadi. Jadi virusnya menjauh dari kita ya, ilmunya kita harus jaga kesehatan dengan cara berolahraga. Itu ya. Saya rasa itu aja. Saya rasa cukup. Ada lagi mau disampaikan? Cukup ya. Baik, cukup. Terima kasih banyak ibu-ibu semua sudah meluangkan waktunya malam ini. Kita udah bahas diskusi kita malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita pribadi dan nanti untuk mudah-mudahan juga buat yang lain bisa bermanfaat. Terima kasih sekali lagi. Selamat istirahat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Terima kasih.